Amal ala hadza 'inda ahli ilmi min ashabin nabi wa man ba'dahum qalu idza kana ar-rajul ma'al imam yaqumu an yaminil imam. Ibnu Abbas telah menceritakan bahwa saya sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, maka saya berdiri di belakang Nabi. Kemudian Nabi memindahkan saya ke sebelah kanannya. Para ahli ilmu memakai hadis ini untuk jadikan pegangan bahwa manakala jamaahnya itu sendirian, maksudnya imam dan makmum satu, imam satu, makmum satu. Jadi makmum satu orang itu berada di sebelah kanan imam. Ini yang dipegang oleh para ahli ilmu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang setelah mereka. Jika seorang laki-laki sholat bersama dengan imam, maka hendaklah ia sholat di sisi kanannya. Kemudian di dalam riwayat yang lain diterangkan lagi, An Samurah qala amarona Rasulullah idza kunna salatatan ayataqaddamana ahaduna wal amal ala hadza 'inda ahli ilmi qalu idza kanu salasatan qama rajulani khalfal imam. Samurah telah menceritakan, kami diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kami bertiga, maka hendaklah salah seorang dari tiga orang ini maju untuk menjadi imam. Para ahli ilmu mereka mengatakan bahwasanya, para ahli fuqaha, para ahli fikih, beliau menjelaskan bahwasanya apabila seseorang itu ingin melaksanakan sholat dan mereka terdiri dari tiga orang, hendaklah satu orang itu menjadi imam dan dua orang berdiri di belakangnya, dan hendaklah yang dua orang itu berdiri di belakang imam. Ada riwayat yang lain yang menceritakan bahwasanya faqama ahaduma an yaminihi wal akhar an yasarihi. Makmum yang dua orang di belakang imam itu satu di sebelah kanan imam, satu di sebelah kiri imam. Namun ini riwayat ini sangat diperselisihkan oleh para ulama fikih, sehingga yang masyhur, yang sering dipakai oleh umat ini adalah riwayat yang pertama, idza kanu salatatan qama rajulani khalfal imam. Jadi kalau tiga orang berjamaah, satu jadi imam, dua berada di belakang imam. Kemudian di dalam riwayat yang lain, An Anas bin Malikin anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa akala minhu thumma qala qumu fal nusalli bikum. Qala Anas fa qumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fa nadhahtuhu bil ma'i fa qama alaihi Rasulullah wa safaftu alaihi ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fa shalla bina raka'ataini tsumma sarafa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa neneknya yang bernama Mulaikah telah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jamuan makan yang ia masak. Setelah Nabi datang, maka Nabi pun memakan makanan yang sudah disediakan. Setelah selesai makan, Nabi berdiri. Kata Nabi, berdirilah, kita akan melaksanakan sholat. Maka Anas mengatakan, lalu aku berdiri di atas tikar yang sudah usang, warnanya itu sudah hitam karena telah lama dipakai. Kemudian Anas pun memerciki tikar itu dengan air. Setelah diperciki oleh Anas tikar itu dengan air, maka Nabi pun berdiri di atas tikar itu.
aku, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan seorang anak yatim membuat barisan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dan satu orang anak yatim telah membuat barisan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di belakangku dan anak yatim ini ada nenek, ada orang tua yang namanya Mulaikah tadi. Manakala jamaahnya itu 3 orang, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan, maka makmum tadi berada pas di belakang imam dua-duanya, dan perempuan di belakang laki-laki. Ini pengaturan shotnya. Di dalam riwayat yang lain, An Anasin radhiyallahu anhu qala dakhala alaina Rasulullah wa ma huwa illa ana wa ummi wal yatim wa ummu Hiram khalati faqala qumu fali usolli bikum. Kata Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah datang ke tempat kami dan beliau hanya bersama dengan aku, ibuku, seorang anak yatim, dan Ummu Hiram, bibiku. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, berdirilah kalian, aku akan sholat bersama dengan kalian. Manakala 2 orang laki-laki makmumnya dan 2 orang perempuan, ini sudah jelas lah, kita tuh sudah paham. Jadi yang 2 orang laki-laki pas di belakang imam, yang 2 orang perempuan pas berada di belakang 2 orang laki-laki. Tidak berada di samping kanannya atau samping kirinya, tidak. Perempuan itu tetap pas berada di belakang. Kemudian manakala makmum laki-laki 1 orang, perempuan pula 2 orang, susunannya macam mana? An Anasin radhiyallahu anhu annahu kana huwa wa Rasulullah wa ummuhu wa khalatuhu fa shalla Rasulullah fa ja'ala Anasan an yaminihi wa ummuhu wa khalatahu khalfahuma. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa suatu saat ia bersama dengan Rasulullah, ibunya dan bibinya. Maka Rasulullah melakukan sholat. Beliau menyuruh Anas di sebelah kanan Nabi dan ibu serta bibinya di belakang. Jadi kalau laki-lakinya 1 orang, maka berada di sebelah kanan imam, perempuannya di belakang. Kalau 1 orang laki-laki makmumnya, 1 orang perempuan, macam mana pula? Ani bin Abbasin qala shallaitu ila jambin nabi wa Aisyatu khalfana tusolli ma'ana wa ana ila jambin nabi sallallahu alaihi wasallam wa usolli ma'ana. Ibnu Abbas telah menceritakan bahwa saya sholat di samping Nabi dan ibunda Aisyah berada di belakangnya. Kami sholat bersama dengan Nabi dan ibunda Aisyah berada di belakang. Jadi ini shaf yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila makmumnya 1 orang laki-laki berada di sebelah kanan, imam berada di sebelah kanan imam. Apabila 2 orang, maka di belakang imam. Kalau laki-laki semuanya makmumnya. Kemudian kalau 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki tetap berada di sebelah kanan imam. Kemudian 2 orang perempuan berada di belakangnya. Kalau 2 orang laki-laki makmumnya dan 2 orang perempuan, ya di belakang imam 2 orang laki-laki dan di belakangnya lagi adalah 2 orang perempuan. Kalau makmumnya 2, laki-lakinya 1, makmum laki-lakinya 2, makmum perempuannya 1, maka yang 2 orang laki-laki yang menjadi makmum itu pas di belakang imam, kemudian wanita di belakangnya. Seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pun sudah memahamilah hal ini semuanya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Kemudian kita lanjutkan.
An Qais bin Ubadah qala baina ana fil masjid fis safil muqaddam fajabadani rajulun min khalfi jabzatan fanahani wa qama maqami fa wallahi ma aqaltu sholati falamman sarafa fa idza huwa Ubay bin Ka'ab faqala ya fata la yasuqallahu inna hadza ahdun minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina annaliya